fotosintetik berada pada membran sitoplasma berupa struktur yang bermembran atau disebut dengan klorosom pada green bacteria, baik green bacteria yang sulfur dan non-sulfur. Pada gambar A kita lihat coba ini potongan melintang sel hasil pengamatan menggunakan TEM atau Transmission Electron Microscope. Nah, ini yang ditunjuk di pinggir-pinggir, ini ada tanda panah, ini adalah klorosomnya. Kita lihat struktur klorosom ini pada gambar B, struktur klorosom berwarna hijau. Ini menempel di membran sel bagian dalam. Jadi molekul BCHL tersusun membentuk cup berada di posisi bagian dalam klorosomnya ini. Nanti energinya ditransfer ke reaksi pusat atau RC yang ada di membran sitoplasma melalui protein FMO. Mengapa disebut dengan FMO? Ini kepanjangan dari Vena, Matteu, dan Olsen. Ini adalah protein base plate atau BP. Jadi berfungsi sebagai konektor antara klorosom dan membran sitoplasmik. Nah, ini yang protein FMO ini mengandung bakterioklorofil A dan berfungsi memediasi transfer energi dari klorosom ke reaksi center atau RC ini ya, reaksi pusat. Bagaimana reaksi yang terjadi pada reaksi pusat atau RC? Coba kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini di membran ini terdapat berbagai macam protein. Jadi selain protein RC ini juga ada protein LH, Light Harvesting Bacteriochlorophyll Complex, LH2 dan LH1. Jadi nanti energi cahaya akan diabsorpsi oleh molekul LH2, diteruskan ke LH1 dan selanjutnya ke RC, dikumpulkan di RC. Selanjutnya terjadi reaksi transport elektron. Jadi elektron ini akan menggerakkan ATP sintase untuk bekerja mengubah ADP menjadi ATP. Nah, sekarang kita lihat yang kemotrof. Jadi sekali lagi kemotrof ini menggunakan senyawa kimia sebagai sumber energi. Ada dua. Yang pertama adalah kemoorganotrof dan kemolitotrof. Kalau yang kemoorganotrof ini menggunakan senyawa organik sebagai sumber energinya, sedangkan yang kemolitotrof menggunakan senyawa anorganik sebagai sumber energi. Jadi nanti elektron dari donor anorganiknya ini akan masuk ke rantai transport elektron. Selanjutnya digunakan untuk sintesis ATP oleh ATP sintase. Coba perhatikan bagan ini. Kemotrof bisa dibagi atau dibedakan menjadi kemoorganotrof dan kemolitotrof. Sebenarnya penjelasannya sama ya dengan yang foto autotrof dan foto heterotrof yang tadi. Mirip seperti itu. Oke, kita lihat yang kemoorganotrof. Sumber karbon berasal dari komponen organik. Elektronnya juga berasal dari komponen organik. Nah, coba perhatikan saja misalnya yang B ini yang kemolitotrof. Jadi elektron yang diperoleh dari komponen anorganik nanti akan diterima oleh akseptor elektron S, SO4 2-, NO3-. Nah, kalau ketiganya ini sebagai penerima elektron terakhir, maka disebut dengan respirasi anaerob. Tapi kalau elektron terakhirnya itu ditangkap atau diterima oleh oksigen, maka termasuk respirasi aerob. Pengelompokan kemolitotrof. Jadi ini contoh-contoh pengelompokan kemolitotrof.
Yang sebelah kiri adalah asal atau sumber donor elektronnya, kemudian reaksi kemolitotrofiknya seperti apa, dan yang sebelah kanan ini adalah kelompok bakteri yang kemolitotrop. Apakah bakteri fosfat, bakteri hidrogen? Kalau misalnya elektron donornya adalah sulfida, disebut bakteri sulfur. Kalau misalnya donor elektronnya adalah amonium, disebut dengan nitrifying bacteria. Nitrat juga demikian. Kalau misalnya donor elektronnya adalah iron, disebut dengan iron bacteria. Kita ambil salah satu contoh pada bakteri nitrifikasi atau nitrifying bacteria. Pada kelompok bakteri ini, substrat anorganiknya berupa amonia atau NH3 dan nitrit atau NO2- yang dioksidasi secara aerobik melalui proses nitrifikasi oleh nitrifying bacteria. Jadi nitrifying bacteria ini banyak ditemukan di tanah dan di air. Tanah airku tidak terlupakan, oke. Jadi misalnya pada nitrosomonas yang mengoksidasi NH3 menjadi nitrit. Selanjutnya nanti nitrit atau NO2- ini akan dioksidasi menjadi NO3 atau nitrat oleh nitrobakter dan nitrospira. NH3 juga dapat dioksidasi pada kondisi anoksik atau disebut dengan anamox atau anoxic ammonia oxidation. Anoxic ammonia oxidation. Nah, ini anamox ini dikatalis oleh bakteri obligat anaerob. Jadi tidak memerlukan oksigen mereka karena mereka itu obligat anaerob. Contohnya adalah Brocardia dan Plancomycetes. Nanti kita lihat penjelasannya di slide berikutnya ya. Kita lanjut dulu. Ini adalah reaksi oksidasi NH3 dan aliran elektron pada bakteri pengoksidasi amonia atau ammonia oxidizing bacteria. Sitokromnya ada yang di periplasma, yang ini, dan ada yang di membran. Enzim utama lainnya yang terlibat adalah protein integral yang bernama AMO atau amonia monooksigenase, protein periplasmik yang bernama HO atau hidroksilamin oksidoreduktase, dan Q atau ubiquinon. Jadi AMO ini nanti berperan mengoksidasi NH3 menjadi hidroksilamin atau NH2OH dan H2O, kemudian HO akan mengoksidasi hidroksilamin menghasilkan nitrit atau NO2-. Nanti elektron yang dihasilkan kemudian ditransfer ke sitokrom perifer, lalu ke ubiquinon, dan juga ke sitokrom integral, dan akhirnya akan digunakan untuk menggerakkan ATP sintase yang mengubah ADP menjadi ATP. Nah, sampai di sini tugas bakteri pengoksidasi amonia selesai. Reaksi selanjutnya akan diambil alih oleh kelompok bakteri yang lainnya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Jadi selain oleh bakteri, Archaebacter juga berperan dalam nitrifikasi. Nah, ini adalah reaksi oksidasi nitrit yang dilakukan oleh nitrifying Archaebacteria. Misalnya Nitrosopumilus dan beberapa anggota dari Cran Archaeota. Kita lihat bahwa oksidasi NO2- menjadi NO3- oleh nitrifying Archaebacteria. Enzim utamanya disebut dengan nitrit oksidoreduktase atau NXR. Dan seperti biasa bahwa elektron yang dihasilkan dari reaksi ini nanti akan dipergunakan untuk menggerakkan ATP sintase
untuk mengubah ADP menjadi ATP. Oke, coba kita scroll lagi ke slide yang ini, bahwa NH3 juga dapat dioksidasi pada kondisi anoksik atau anamox, anoxic ammonia oxidation. Oke, jadi bisa dioksidasi pada kondisi yang anoksik. Nah, yang mengkatalisnya adalah bakteri obligat anaerob. Kita lihat bagaimana anamox ini bekerja. Nah, ini gambar sel bakteri Brocadia anamoxidans. Selnya berdiameter 1 mikrometer. Kemudian gambar yang berikutnya ini di dalam selnya itu terdapat anamoxosom, yaitu kompartemen yang dibungkus oleh membran sebagai tempat berlangsungnya reaksi anamox. Nah, reaksinya dimulai dari, oke, kita lihat dulu di sini ada anamoxosom, ada enzim-enzim NIR atau nitrit reduktase, enzim HH atau hidrazin hidrolase, dan HZO atau hidrazin dehidrogenase. Jadi reaksinya dimulai dari reduksi NO2- menjadi NO atau nitrik oksida oleh NIR atau nitrit reduktase. Selanjutnya NO bereaksi dengan amonium NH4 menghasilkan N2H4 yang diperantarai oleh enzim HH. Selanjutnya N2H4 atau hidrazin ini kemudian dioksidasi menjadi N2 plus elektron yang diperantarai oleh enzim HZO atau hidrazin dehidrogenase. Jadi nanti elektron yang dihasilkan selama proses ini digunakan untuk menggerakkan ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Nah, ini kan kelihatan bedanya ya. Di sini tidak ada oksigen yang terlibat, sehingga disebut dengan reaksi anoksik. Untuk model yang lain, misalnya seperti iron bacteria, jadi iron itu bukan hanya istilah untuk Iron Man saja ya, tapi iron bacteria juga ada. Jadi silakan nanti bisa baca jurnal untuk mengetahui kajian terbaru mengenai iron bacteria. Oke, kita sudah open sedikit mengenai fisiologi pada fototrop dan kemolitotrop. Supaya diskusi kita bermakna, maka jangan lupa untuk melatih kemampuan Anda menjelaskan kembali bagaimana mekanisme produksi energi pada fototrop dan kemolitotrop. Jangan lupa perangkat-perangkat enzimatik yang terlibat juga ya. Dan yang menarik untuk didiskusikan selanjutnya adalah dari standpoint ekologinya, misalnya lebih jauh mengenai peranan mereka di alam. But next time kita belajarnya step by step dulu. Kalau kamu punya pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan selamat belajar, salam sukses, dan wassalamualaikum warahmatullahi